siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, yang saya hormati teman-teman yang berada pada hari ini. Nah, perkenalkan saya Ban Saputra. Berdirinya saya di sini saya sebagai moderator yang dimana saya akan memandu pada kegiatan presentasi kelompok ini. Nah, berdirinya kami di sini, kami membawakan topik yang berjudul nilai-nilai filosofi pendidikan matematika. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke materi. Nah, pada slide pertama itu terdapat latar belakang yang dibawakan oleh saya sendiri, slide kedua dibawakan oleh teman saya Rizal, slide ketiga dibawakan Rusna, slide keempat dibawakan Rauzan, dan slide kelima dibawakan oleh Kesia, dan yang terakhir oleh saya lagi. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke materi. Latar belakang. Nah, pada matematika itu sebenarnya itu nggak hanya menghitung dan berumus saja, akan tetapi matematika itu juga dapat membuka pola pikir kita jauh lebih kritis dan logis. Nah, ketika kita belajar matematika itu, tanpa kalian sadari, ketika kalian mencari jawaban, kalian itu sebenarnya itu sedang berpikir, kok bisa sih jawabannya segini nih, dari mana? Nah, dari situlah kalian itu mulai terbuka pola pikir kalian itu jauh lebih kritis. Nah, ada juga filosofi matematika yang dimana filosofi ini dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk memudahkan kita dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri. Pada materi berikutnya saya silakan yang sudah lama. Nah, di materi yang akan saya bawakan yaitu nilai epistemologi. Yang pertama itu, matematika itu ilmu yang dibangun dari penalaran logis. Matematika itu gak asal-asalan. Semuanya itu dibangun dari logika yang bersusun. Misalkan teorema Pythagoras itu kan nggak asal kita bilang bahwa teorema Pythagoras itu benar. Itu perlu pembuktian menggunakan cara step by step atau tahap bertahap. Nah, ini ngajarin kita kalau kebenaran itu nggak bisa diubah-ubah dan harus ada pembuktiannya. Yang kedua itu melatih kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Matematika ini bikin kita berpikir secara kritis dan logis dan rapi. Nyelesain masalah itu nggak bisa langsung ke misalkan soal langsung jawaban. Itu nggak berguna tuh dalam matematika. Kalau dalam matematika itu harus ada jawabannya dari yang diketahui, dijawab dan jawabannya. Nah, yang ketiga itu ngajarin pentingnya pembuktian dan kebenaran rasional. Matematika itu nggak cukup bilang gue rasa itu tuh benar, nggak bisa. Itu tuh harus ada tuh pembuktiannya dan bukti bahwa matematika yang kita kerjakan itu benar. Jadi sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada ontologi. Nah, ontologi ini dia punya dua pengertian. Yang pertama di dalam filsafat, yang kedua itu dalam sejarah matematika. Kalau di dalam filsafat itu, ontologi merupakan cabang yang mempelajari tentang keberadaan dan sifat dasar dari entitas, termasuk entitas matematika. Kalau di dalam sejarah matematika, ontologi ini membahas tentang perkembangan konsep dan teori matematika dari waktu ke waktu. Nah, bagaimana dia berkembang dan berubah di sepanjang sejarah, dan bagaimana keterkaitan mereka dengan sosial, budaya, dan filosofis pada masa itu. Nah, biasanya ontologi ini membahas tentang pertanyaan-pertanyaan seperti apakah entitas matematika itu adalah sebuah temuan ataukah ciptaan manusia. Baik, saya
sejarah. Matematika membantu kita menyelesaikan masalah dengan cara yang benar dan teratur. Yang kedua itu adalah melatih sikap disiplin, konsisten, dan teliti. Matematika mengajarkan kita untuk mengikuti aturan, tidak asal, dan teliti dalam bentuk. Yang ketiga itu mengajarkan tentang kejujuran, tidak kuat dalam proses berpikir. Dalam matematika kita harus jujur dalam proses dan hasil jawaban, tidak menyontek dan tidak memanipulasi jawaban. Baik, selanjutnya itu adalah nilai pendidikan karakter. Dari sisi pembentukan karakter, nilai-nilai filosofi yang bekerja sebagai alat aksiologi untuk membentuk integritas moral peserta didik. Ada juga nilai kejujuran dan pengakuan terhadap kebenaran lupa yang secara umum membentuk integritas intelektual dan moral. Nilai pendidikan karakter juga mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab dan jujur dari proses dan hasil belajar mereka. Selanjutnya ada nilai kegigihan dan ketekunan. Nilai ini secara otomatis tertanam pada matematika yang seringkali berulang kali untuk menghadapi masalah yang cukup kompleks. Sehingga dengan ini membentuk ketahanan mental dan tidak pantang menyerah. Selain itu, konsentrasi dan disiplin yang mengajarkan tentang aturan dan prosedur yang esensial untuk membangun pribadi yang disiplin dan dapat diandalkan dalam lingkungan sosial. Selain itu, secara keseluruhan, pendidikan matematika yang disuntikan dengan nilai filosofi yang secara individu membentuk yang tidak hanya cerdas tetapi juga menalar dan memiliki etos yang kuat serta integritas yang tegas. Baik, saya kembalikan ke moderator. Nah, baik, di sini saya akan menyimpulkan dari hasil materi yang kami diskusikan. Dari poin-poin tersebut, intinya gini. Nah, matematika itu cara kita melatih logika. Kalau kita paham filosofinya, maka kita itu nggak jadi mesin hitung, tapi jadi orang yang lebih bijak dan terstruktur dalam berpikir. Nah, mungkin ini saja yang dapat dipresentasikan hasil diskusi kami. Baik, masuk ke sesi yang berikutnya, sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya atau kurang jelas, boleh tanya. Oke, Nurul. Izin mengucapkan terima kasih kepada kelompok 3 karena telah memberi kesempatan kepada kelompok kami, kelompok 5 untuk bertanya. Saya ingin menanyakan, mengapa menghargai proses berpikir lebih penting daripada hanya berfokus pada jawaban akhir? Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya pada Ridwan. 1. Ini pertanyaan pada kelompok 3 tentang PPT pada hari ini. Jadi, baik, saya akan bertanya tentang siapa penemu yang pertama ontologi beserta tahun berapakah itu ditemukan dan jelaskan siapa yang menemukannya. Sekian, terima kasih. Ini saya akan jawab dari pertanyaan Ridwan. Di mana pertanyaannya itu siapa sih penemu atau nilai ontologi dan tahun berapa ditemukan dan siapa penemunya? Ya kan? Nah, baik. Ini saya akan jawab dari pertanyaan itu. Nah, jadi nilai ontologi itu bukan ditemukan. Jadi nilai ontologi itu seiring berkembangnya zaman, nilai itu terus berkembang. Nilai itu diciptakan oleh satu orang. Nah, kalau yang ditanyakan merumuskan ontologi itu siapa baru? Ontologi itu pertama kali secara sistematis ditemukan oleh Aristoteles pada abad ke-4 sebelum Masehi, kurang lebih 350 tahun sebelum Masehi. Ya. Apakah cukup? Oke, terima kasih Ridwan. Selanjutnya Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ita. Yang pertanyaannya, kenapa
berpikir kita secara kritis, bisa meningkatkan kreativitas, serta mengembangkan kemampuan memecahkan suatu masalah. Bisa terima ini? Oke, baik, karena sesi tanya jawab ini sudah berakhir, maka saya tutup. Nah, sekian dari presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mau mendengarkan presentasi kami. Sekiranya ada yang kurang atau salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.